Pagi Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Seperti biasa di jam 9 ada dialog bersama narasumber. Seperti yang sudah diinformasikan melalui flyer yang dibagikan, pagi ini kita akan berbincang mengenai PLN dalam mensukseskan program Alor Terang. Nah, sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP ya Pak ya. ULP Kalabahi Bapak Pamungkas. Sapaannya Bapak Pamungkas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelum ke RRI ini kegiatannya apa saja Pak? Sebelum ke RRI, Iya. mungkin seperti biasa keseharian kami di kantor PLN untuk mengawali kegiatan kami itu pasti ada yang namanya safety briefing dan pengarahan terkait dengan target kerja ataupun apa yang rencana kerja kita dalam hari ini atau dalam mingguan seperti itu. Baik, seperti yang sudah kita informasikan kepada pendengar ya Pak ya, bahwa pagi ini kita akan berbincang terkait PLN dalam mewujudkan Alor Terang. Nah, kalau bicara Alor Terang ini memang kaitannya pasti dengan kelistrikan. Bagaimana sih dari PLN sendiri melihat kondisi kelistrikan saat ini di Kabupaten Alor? Baik, terima kasih. Mungkin untuk terkait dengan kelistrikan di Kabupaten Alor, kami dari PLN Kalabahi tentu saja menyampaikan bahwa kami selalu berusaha ya sekuat hati dan sekuat tenaga untuk melistriki seluruh masyarakat Kabupaten Alor hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun kami juga perlu introspeksi diri bahwa saat ini kondisinya memang belum seluruh masyarakat Kabupaten Alor dapat menikmati listrik. Dalam hal ini mungkin yang berlokasi di ujung-ujung kepulauan ataupun di medan-medan yang berat seperti itu.
Itu kenapa Pak? Mungkin karena topografi alur yang memang karena pulau sendiri atau bagaimana Pak? Betul. Kami sampaikan bahwa memang tantangan kami di ULP Kalabahi, khususnya di pelayanan kami di Kabupaten Alor ini adalah yang pertama dan terutama itu topografi dan kondisi geografi kami di Alor ini yang kepulauan dan juga banyaknya pegunungan seperti Mm. itu. Banyak masyarakat yang tinggal di balik-balik gunung, balik-balik bukit seperti itu. Itulah tantangan utama kami untuk melistriki masyarakat Alor sampai dengan pelosok. Selain dari topografi nih Pak, mungkin ada tantangan lain sehingga mungkin ada beberapa daerah yang memang belum teraliri listrik seperti itu. Untuk tantangan lain, tentu saja selain topografi ya, sebenarnya terkait dengan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Alor ini, PLN sudah melakukan pendataan, sudah melakukan survei sampai dengan ke pelosok-pelosok pulau juga, contohnya Pulau Buaya, Pulau Kange, itu daerah-daerah yang belum listrik. Nah, tantangannya itu adalah memang yang terutama tidak bisa dipungkiri itu topografi. Yang kedua terkait dengan untuk di tahun 2025 dengan 2026 ini kami belum mendapatkan informasi terkait turunnya anggaran dari pemerintah terkait untuk kebutuhan melistriki di kepulauan-kepulauan tersebut. Tapi tetap diupayakan ya Pak ya. Tetap, tetap. Walaupun tidak ada budget, belum ada Ya, budgetnya ya Pak. tentu saja kami dari Kalabahi, dari PLN ULP Kalabahi terus mendorong dan juga kami berkomitmen ya untuk follow up ini sehingga jangan sampai informasinya tertinggal seperti itu. Sejauh ini nih Pak, misalnya kan kita melihat nih bahwa memang sudah dikatakan bahwa topografi alor itu yang paling susah dijangkau nih saat ini nih, yang menjadi target bahwa kita harus menyelesaikan yang paling susah dijangkau itu untuk Kabupaten Alor itu yang menurut dari PLN sendiri daerah mana? Baik, kebetulan saya eh, baru 7 bulan ya di Kabupaten Alor ini. Saya diamanahi sebagai manajer Alor ini baru 7 bulan. Namun em, sudah beberapa atau banyak tempat yang sudah saya kunjungi, seperti waktu itu kunjungan kerja dengan Bapak Bupati Iskandar ke Pureman. Nah, ke Pureman ini kami lihat juga jalurnya cukup ekstrim ya. Jauh Baru-baru ya Pak sudah ya. dibuat jalan, namun kondisi jalannya pun masih ekstrim seperti itu untuk dari sisi liku-liku dan juga apa namanya ketajaman turunannya. Dan juga saya pernah ke Pulau Buaya, Pulau Kange juga. Tantangannya kalau dari sisi kepulauan ya Ibu, tentu saja kita tidak bisa menarik jaringan langsung ya dari yang existing kami di atau yang saat ini ada di Kalabahi. Tentu saja membutuhkan pembangkit tersendiri, jaringan tersendiri. Jadi ibaratnya memulai dari nol seperti itu. Terkait dengan di Maritaing juga ada di ujung-ujungnya itu di daerah Maritaing yang belum berlistrik dan juga Pulau Pantar kami juga sudah kunjungi, khususnya yang ekstrim sekali itu seperti di Desa Merdeka. Itu kami sudah kunjungi semua, kami sudah data, kami sudah surveikan dan sudah kami usulkan begitu. Itu yang maksudnya mulai dari titik nol itu dari nol itu berarti harus dari sendiri begitu atau bagaimana Pak? Jadi perlu saya sampaikan untuk di PLN ini terkhusus di Kabupaten Alor terdapat 2 divisi ya Hmm. PLN-nya. Yang pertama dari divisi pembangkitan dan kedua dari divisi distribusi atau bagian distribusi. Dalam hal ini kami menempati posisi di bagian distribusi. Nah, apabila daerah yang belum berlistrik namun tidak membutuhkan pembangkitan, tentu saja itu sudah melewati satu tahap lebih mudah. Tinggal membangun jaringan untuk ke desa tertuju. Namun di daerah kepulauan seperti Kangge, Pulau Buaya, yang belum ada pembangkitan listrik, tentu saja membutuhkan koordinasi dari 2 divisi tersebut. Contohnya, kita memulai pembangunan dari pembangkitan dulu, baru setelah pembangkitan itu selesai dibangun, kita membangun dari sisi jaringan listriknya dari posisi kami. Seperti itu. Jadi, namun yang perlu menjadi catatan, kami di PLN ini tidak terkotak-kotak. Kami Hmm. terus berkomunikasi, berkoordinasi bagaimana upaya-upaya kami percepatan untuk masyarakat Alor dapat segera
menikmati listrik seperti itu. Yang paling penting itu ya Bapak ya, koordinasinya tetap berjalan dengan baik. Baik pendengar, kita masih berbincang mengenai PLN dalam mewujudkan alur terang bersama manajer PT PLN ULP Kalabahi, Pak Yokanan Tri Kurniawan Pamungkas atau yang kita sapa Pak Pamungkas. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi kami melalui WhatsApp 08133802792972 atau di Facebook Live Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting. Ini Baik, kembali bersama dengan Stefani, kita masih berbincang bersama dengan manajer PT PLN Unit Kalabahi, Bapak Pamungkas. Tadi sudah banyak disampaikan bagaimana sih komitmen dari PLN Kalabahi untuk mewujudkan alur terang. Nah, ini kita masih membuka ruang bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa langsung ke live Facebook RRI Pro 1, RRI Stasiun Produksi Alor atau di 081 338 027 972. Nah, Pak pimpinan, Pak manajer, ini kita lihat bahwa selain tadi sudah disampaikan bahwa banyak kendala, apakah mungkin setelah dari kunjungan yang bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati, berarti itu sejauh ini nih targetnya dari PLN sendiri melihat bahwa kita sudah sampai berapa persen nih dan tersisa berapa persen untuk Kabupaten Alor ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saya jelaskan bahwa sekarang kondisi kelistrikan kami di PLN Alor terkait dengan rasio elektrifikasi, artinya adalah perbandingan antara kakak yang belum menikmati listrik dengan kepala keluarga yang sudah menikmati listrik sebesar 97%, 97,45 lebih tepatnya. Nah, lalu untuk rasio desa berlistrik kami, sejumlah total desa di Kabupaten Alor itu ada sekitar 175 dan yang belum berlistrik itu ada di 19 desa. Artinya rasio desa berlistriknya untuk di Kabupaten Alor berada di angka 89%. Tentu saja ini menjadi prioritas ya bagi PLN khususnya di unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur bahwa Alor ini kalau saya tidak salah terakhir, maksudnya di peringkat terakhir yang rasio desa berlistriknya masih rendah. Nah, tentu saja dari unit di atas kami, baik itu UIW NTT maupun UP3 Kupang, memperhatikan atau memprioritaskan Alor ini ke depannya apabila anggaran sudah turun, pasti akan
prioritaskan karena posisinya masih Paling sangat akhir rendah banget untuk itu. rasio desa berlistriknya dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di NTT seperti itu. Berarti seperti yang sudah disampaikan Bapak Pamungkas bahwa karena posisinya di yang paling bawah berarti sekarang jadi prioritas nih. Setelah dengan ada anggaran mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan itu ya Pak ya. Betul. Pasti akan diprioritaskan karena eh, rasio desa berlistrik itu juga menjadi salah satu eh, target kami seperti itu untuk segera dituntaskan. Untuk tahun 2025 ini Pak mungkin ada program-program yang dilakukan untuk mewujudkan alur terang ini dari PLN sendiri. Untuk di tahun 2025 ya Bu ya, perlu saya sampaikan untuk selama saya dari Januari di sini tuh kami sudah menyambung atau menyalakan yang pertama Dusun Ladon, yang kedua Desa Mataru Selatan dan Desa Padang Alang. Untuk di tahun 2025 ini 3 lokasi tersebut yang bisa menyala. Untuk yang 19 sisanya itu memang sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjut dari pusat. Namun kami terus berprogres ya. Seperti kami sering juga audiensi dengan Bapak Bupati. Tentu saja untuk menjamah semua dalam waktu yang singkat itu em, hal yang sulit dilakukan. Namun setidaknya kita berprogres pun itu kita sebagai pimpinan atau sebagai pelayan masyarakat itu sudah tergolong melayani atau ada hasil lah seperti itu. Kita juga melihat ya hasil yang baik kayak 17 kemarin. Oh diapresiasi bahwa tanpa ada dukungan termaksud dari PLN juga mungkin tidak berjalan sebaik itu juga untuk 17 dan mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan entah kegiatan yang dari Pemda sendiri ataupun dari masyarakat sendiri. Nah, Pak Pimpinan, ini ada satu pertanyaan dari pendengar di WhatsApp. Izin saya bacakan Iya, ya, iya, Pak ya. tidak apa-apa. Ya, selamat pagi, Pak. Ini kalau boleh tahu, kenapa sering mati listrik di Kalabahi? Mungkin Baik, bisa dijelaskan. baik, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaannya akan kami jawab ya dari masyarakat ya. Jadi pasti pertanyaan dari lubuk hati yang masyarakat rasakan selama ini. Memang Bapak, Ibu, Bapak, Mama, masyarakat Kabupaten Alor tidak bisa dipungkiri PLN Alor saat ini memang belum sempurna terkait dengan pelayanannya. Masih terdapat beberapa gangguan atau beberapa kali pemadaman seperti itu. Yang perlu saya sampaikan, ini juga mungkin menjadi edukasi bagi masyarakat. Eh, Mungkin ya di beberapa masyarakat stigma terkait dengan PLN atau pandangan negatif ke PLN itu masih ada. Contohnya seperti kenapa sih PLN sering madam-madamkan Hmm. listrik? Kenapa sih eh, padamnya lama seperti itu? Perlu kami sampaikan bahwa em, kami eh, kami pasti mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat. Karena hal tersebut juga sejalan dengan apa yang ada di target kami, itu ada. Jadi target kami juga ada keandalan jaringan listrik atau kontinuitas pasokan listrik, keberlangsungan pasokan listrik. Tentu saja kami tidak mungkin sengaja atau memang sengaja memadamkan atau melama-lamakan suatu gangguan untuk dinormalkan seperti itu. Nah, untuk terkait kenapa seringnya gangguan atau padam listrik di Kabupaten Alor, perlu kami sampaikan data. Sekali lagi kami kalau menyampaikan tanpa data itu kami juga akan salah juga. Bahwa 89% gangguan yang ada di PLN Alor ini adalah akibat pohon yang pertama. Akibat pohon, 89%. 5%-nya force majeure atau bencana alam. Seperti di bulan Januari kemarin ketika kondisi angin kencang, hujan lebat, itu memang puncak-puncaknya gangguan kemarin ada di Januari, itu force majeure atau bencana alam. Yang 6% lainnya adalah faktor-faktor minor, seperti kelelawar, binatang-binatang, ular merambat ke jaringan kami, atau ada, mohon maaf ya, beberapa kejadian vandalisme. Mungkin
anak kecil atau remaja-remaja yang belum mengerti eh, sengaja melempar-lempar jaringan kami, itu juga bisa menyebabkan padam, Bapak Mama. Seperti itu. Jadi secara mayoritas gangguan di PLN itu yaitu tadi akibat pohon. Ada edukasi mungkin misalkan kita melihat nih bahwa beberapa kali saya di Kupang tuh ada edukasi ke masyarakat atau ada permintaan bahwa Mama kita bisa potong pohon bagian depan kah supaya jaringannya listriknya seperti itu Pak. Baik, sekalian ya kita edukasi bahwa karena tadi 89% penyebab gangguan adalah pohon, seringkali kami juga melakukan sosialisasi ke kelurahan, ke desa terkait bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan itu kenapa pohon bisa jadi bahaya? Karena ketika pohon menyentuh jaringan listrik, selain bisa memadamkan pasokan listrik tersebut, pohon tersebut juga akan ada periodenya dia dialiri arus listrik. Nah, saat pohon dialiri arus listrik, baik kalau tidak ada masyarakat di sekitar pohon itu. Yang kami takutkan ada mungkin anak-anak yang sedang bermain di sekitaran situ. Oleh karena itu kami gencar ya Bapak, Ibu, untuk melakukan setidaknya perabasan atau perampasan dahan-dahan yang sudah mendekati jaringan listrik kami. Itu semata-mata bukan hanya untuk PLN ya, melainkan kembali lagi ke masyarakat. Ketika listriknya aman, masyarakat yang menikmati. Ketika listriknya aman, masyarakat juga aman dari bahaya listrik. Itu sering kami sosialisasikan ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan, ataupun melalui media-media online kami. Seperti itu. Berarti memang sangat penting sekali ya Pak ya bahwa kayak misalkan ada permintaan nih untuk kerjasama dengan masyarakat yang memiliki rumah untuk mungkin ada sedikit pemangkasan kayak biasa yang kita alami kayak Betul. ada permintaan itu memang karena tujuannya untuk hal-hal itu ya Pak ya, bukan asal main potong Tidak, saja ya. tidak. Kami juga tidak ini. Anti lingkungan seperti itu. Kami juga mencintai pohon. Namun ya itu tadi untuk pelayanan ke masyarakat sebaiknya yang dekat dengan jaringan ya kita pangkas. Mohon bilang apa salah saya nih. Baik Pak, ini juga terkait dengan masih ada satu lagi Pak terhubung di WhatsApp. Mungkin ini sedikit boleh dibacakan saja ya Pak ya. Ini selamat pagi Pak, ini dengan Nia. Misalkan nih, saya pernah mendengar bahwa ada pepatah bilang kalau kita tersesat di hutan, kita hanya perlu mengikuti tiang listrik. Itu apakah benar Pak? Karena bisa sampai di kota dengan selamat seperti itu. Itu pernyataan itu sedikit banyaknya juga benar karena kami juga sering. Kami juga sering kalau misalnya kami eh, tersesat, misalnya kami ke pedesaan terus kami kehilangan arah, seringkali kami mencari jaringan listrik dan menyusurinya ke sumber seperti itu. Kalau misalnya bisa kita lihat, kita menemukan tiang yang kecil-kecil, nanti kita ikuti tiang itu akan bertemu dengan tiang yang lebih besar. Nah itu sudah masuk ke jaringan utama. Ketika sudah masuk ke jaringan utama, artinya kita sudah dekat di jalan utama atau di keramaian-keramaian seperti itu. Berarti memang bisa dijadikan ya, walaupun memang bukan 100%, Bukan tapi 100%, tapi betul. Kalau kita masuk ke hutan yang sama sekali tidak ada jaringan, kan itu repot juga. berarti nyasar sudah ya Pak ya, apalagi di alur begini banyak hutan. Pak, ini ada satu lagi. Kira-kira sejauh ini bagaimana sih PLN atau kelistrikan membantu dalam pendidikan? Karena biasanya kita anak-anak yang masih di desa ini belajar malam hari tanpa menggunakan listrik. Baik, terkait dengan manfaatnya bagi pendidikan ya. Mungkin secara umum dulu kami jelaskan ya bahwa listrik itu kalau bisa kita analogikan itu seperti bilah pisau yang bermata dua. Satu sisi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, satu sisi juga bisa membahayakan apabila penggunaannya tidak bijaksana. Yang seperti tadi, bahaya-bahaya listrik juga sudah sedikit banyaknya saya jelaskan tadi terkait dengan manfaatnya. Manfaat tentu saja kita bisa merasakan langsung ya terkait dengan pendidikan. Saat ini di 2025 ada program dari Bapak Prabowo atau Bapak Presiden terkait dengan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.
Nah, itu tujuannya listrik masuk ke sekolah-sekolah yaitu untuk supaya agar anak-anak kita itu mampu bersaing dengan mungkin di Jawa atau di Sumatera sana yang sudah lebih dahulu menikmati listrik. Ketika listrik masuk ke sekolah, tentu saja anak-anak bisa mengenal contohnya smart screen, komputer, laptop seperti itu. Oh, baik. Berarti memang terasa, ya kita mau bilang listrik tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari untuk Iya. saat ini, Pak. Ini mungkin yang terakhir, Pak. Saya langsung bacakan saja pertanyaannya. Ini kita sering mau sambung baru, itu sulit, itu katanya sulit dan mahal. Mungkin bisa diinformasikan kepada kita sebenarnya berapa sih harga atau anggaran untuk sambung baru? Seperti itu. Baik, mungkin terkait dengan layanan PLN ya, sekalian saya mempromosikan bahwa PLN saat ini sudah bertransformasi, PLN saat ini sudah mendigitalisasi semua layanan kami yang transparan ya. Semua masyarakat, baik di seluruh kalangan dari atas sampai bawah, itu semua bisa mengecek langsung sehingga menghindari potensi-potensi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena selama ini terkadang banyak juga oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan PLN, menaikkan harga sebuah layanan seperti itu. Dengan adanya super apps kami ya, atau super aplikasi yang dapat di-download di Google Store, Play Store atau App Store, itu adalah PLN Mobile. Nah, di aplikasi PLN Mobile itu sangat banyak menunya terkait dengan laporan gangguan atau keluhan. Ada juga menu pasang baru, perubahan daya, penerangan sementara, dan semua sampai dengan pembelian token pun ada di situ. Jadi ketika masyarakat membutuhkan informasi terkait dengan berapa sih saya mau pasang baru daya 900, sebenarnya masyarakat cukup mendownload PLN Mobile, tinggal di situ ada simulasinya, Ibu. Jadi bisa disimulasikan saya mau pasang baru daya sekian, nanti langsung keluar rupiahnya. Nah, itulah angka yang sebenarnya, itulah angka yang PLN selama ini berusaha untuk mengedukasi ke masyarakat. Memang kita sangat susah ya kalau kita sampai turun setiap hari untuk mengedukasi. Bisa jadi pas kita turun kita sosialisasi besoknya lupa. Namun kalau misalnya masyarakat mendownload aplikasi PLN Mobile, masyarakat ketika lupa cek saja simulasi begitu. Demikian juga untuk pelaporan gangguan, keluhan, tidak perlu repot-repot datang ke kantor PLN. Mungkin bisa menghemat uang bensin seperti itu. Hanya melalui aplikasi PLN Mobile, diklik lapor gangguan, petugas kami akan langsung datang seperti itu. Itu memudahkan pelayanan kami ke masyarakat seperti itu, Bu. Tapi jangan lapor masalah yang lain ya, Pak ya. Iya, betul. Masalah kelistrikan saja. Iya. Baik, kita masih berbincang bersama dengan manajer PT PLN ULP Kalabahi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Alur pagi ini. Kan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Aku harap dikabari. Ya wes, aku mangkat sek. Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah. Ya elah, kuno banget. Perasaan kamu fasih di bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih? Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok. Oh, gitu. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. Alur pagi ini.
pimpinan PT PLN Kalabahi terkait dengan bagaimana kelistrikan di Kabupaten Alor, bagaimana tantangannya, dan juga edukasi atau apa saja nih yang telah diperbuat untuk mewujudkan Alor Terang ini. Nah, Bapak Manajer, Pak Pamungkas, ini mungkin terkait dengan kolaborasi nih. Kolaborasi sejauh ini bersama dengan pemerintah setempat ini seperti apa sih berjalannya? Baik. Pada prinsipnya terkait dengan kolaborasi dengan stakeholder utama kami dalam hal ini pemerintah, baik dari jajaran Bupati sampai dengan desa, kelurahan atau desa, kami terus mendukung penuh program-program pemerintahan. Sebagai contoh di Kabupaten Alor ini akan informasinya akan ada seperti sekolah rakyat, lalu program ketahanan pangan di Kampung Nelayan Merah Putih, itu kami support penuh, Ibu. Terkait dengan program-program pemerintah yang untuk melayani masyarakat juga kami akan prioritaskan seperti itu. Itu adalah bentuk kolaborasi kami kepada kepada pemerintah untuk melayani masyarakat. Begitu. Berarti memang kolaborasi yang terbangun sampai hari ini baik ya Pak ya? Baik, sangat baik. Nah, ini mungkin di menit ke-32 Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan bagaimana kita seharusnya dalam menggunakan atau kita bilang hemat listrik dan sebagainya. Oke. Terkait hemat listrik ini sangat menarik, sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Sebenarnya pada prinsipnya ketika kita ingin menghemat pemakaian listrik di rumah kita, hanya ada satu cara, yaitu mengefisienkan atau efisiensi penggunaan. Dalam artian ketika kita sudah tidak menggunakan alat listrik, ya dimatikan agar dayanya tidak terpakai atau terbuang sia-sia. Namun banyak kasus di luar sana, isu-isu seperti menaruh botol di atas meter, itu sebenarnya hanya mitos. Itu tidak sama sekali mempengaruhi pengukuran. Dan juga banyak sekali oknum ya, ini saya perlu sampaikan sebagai edukasi ke masyarakat. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan PLN, mendatangi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bahwa melalui saya, listriknya nanti bisa lebih hemat. Tinggal membayar saya sekian, seperti itu. Setelah ditelusuri, setelah sekian lama, PLN itu rutin memeriksa aset-aset kita, Ibu. Nah, ditemukan sebuah pelanggaran di pelanggan tersebut. Nah, itu yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami menginformasikan bahwa apabila ada oknum yang mengatasnamakan PLN, bahwa bilang membayar saya sekian bisa menghemat, saya buat sehingga rumah Bapak atau Ibu hemat, itu adalah penipuan. Seperti itu. Satu-satunya penggunaan menghemat penggunaan listrik adalah yang tadi saya sampaikan, efisiensi penggunaan alat listrik. Artinya ketika kita sudah tidak menggunakan alat listrik tersebut, segera kita matikan. Berarti hemat yang dimaksud bukan taruh, ada yang taruh Bukan, air gelas. Iya, sering saya di NTT ini lihat. Ada yang kita sering dengar, mungkin dari lingkungan terdekat juga Pak, itu katanya untuk mengurangi panas listrik. Tidak ya. Jadi itu terkait teknis ya, teknis. Tentu saja kabel yang digunakan itu sudah sesuai standar sehingga penggunaan daya tersebut tidak mempengaruhi panas dari kabel itu. Jadi mungkin itu sebagai edukasi juga terkait teknisnya. Itu hanya mitos ya. Karena kami juga, saya penasaran kan di NTT. Saya pernah di Kupang, Keva, Bajawa dengan Alor. Sering juga saya dimanapun itu saya berada, ada masyarakat yang menaruh air aqua, botol ataupun gelas aqua di atas meternya. Nah, itu kami uji di kantor kami bahwa tidak ada perbedaan. Ketika kita menggunakan energi yang sama atau daya yang sama di rumah kita, menggunakan peralatan yang sama, pengukurannya akan tetap sama seperti itu. Berarti memang itu tidak ada kaitan sama sekali Tidak ya Pak ada ya? kaitannya. Ya. Ini di 20 menit terakhir Pak pimpinan mungkin bisa menyampaikan bagaimana sih ditegaskan kembali komitmen dalam mewujudkan pemerataan listrik di Kabupaten Alor dari PLN sendiri. Baik, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi,
perlu saya tekankan lagi bahwa di tahun-tahun sebelumnya untuk seluruh desa, seluruh dusun di Kabupaten Alor ini kami sudah melakukan survei jaringan, sudah melakukan penggambaran rencana kerja, dan juga sudah melakukan usulan ya. Usulan karena untuk pembangunan listrik desa ini pada tahun-tahun sampai 2024 itu kita PLN Pusat itu berkolaborasi dengan pemerintah. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan listrik desa itu dari pemerintah, dari dana PMN namanya. Nah, itu memang usulan kami semua sudah masuk terkait dengan Kabupaten Alor ini. Sudah ada roadmap atau rencana kerjanya sampai dengan 2030. Semua sudah disusun rapi. Tinggal hanya menunggu anggaran. Ketika anggaran sudah turun, pasti komitmen kami tidak akan menunda lagi pekerjaan. Kami akan segera melaksanakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Alor. Seperti itu. Ini ada satu lagi mungkin yang terakhir, tapi ini bukan pertanyaan. Ini dari tidak disebutkan namanya, dari Desa Alilia Timur, Dusun Alilia Batu Timur. Putih, mungkin sudah teraliri listrik. Ini kami hanya mau mengucapkan terima kasih mungkin seperti itu kepada PLN yang saat ini kami sudah ada listrik dan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, baik pendidikan maupun perekonomian. Ya. Jadi ada bentuk apresiasi juga dari masyarakat Ya, yang sudah. terima kasih. Jadi mungkin bisa ini juga bisa menjadi satu motivasi lagi ya Pak ya. Ya. Nah, ini di 20 menit terakhir mungkin ada pesan atau harapan atau himbauan yang ingin diberikan kepada masyarakat. Himbauan-himbauan itu yang paling penting, tidak Ya. boleh suruh lakukan Ya. ini. Pesan ini sebenarnya dari lubuk hati saya ini. Beberapa kali ada kejadian ketika ada pemadaman, petugas kami mau melakukan penormalan, malah dilempari seperti itu. Dilempari batu sampai dengan mobil-mobil kaca kami pecah. Kaca-kaca mobil kami pecah seperti itu. Nah, harapan kami ya, masyarakat, tentu saja saat ada pemadaman itu bukan keinginan kami. Dan saat kami ingin melakukan penormalan atau pekerjaan, tentu harapan kami tidak dihambat seperti itu. Nah, karena bagi kami juga ini sebuah paradoks ya. Karena di satu sisi masyarakat ingin listriknya menyala, tapi pada saat mau dinyalakan, petugasnya dilempari atau dihambat seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saya yakin masyarakat Kabupaten Alor ini adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang maju. Jadi mari sama-sama kita membangun dan berkolaborasi terkait dengan kelistrikan. Saya sangat apresiasi kepada masyarakat, banyak sekali Pak Ibu yang membantu kami dalam pekerjaan. Contoh kecilnya, ketika ada padam di suatu daerah, kami kan membutuhkan waktu ya, dari Kalabahi misalnya, untuk melacak sumber gangguan tersebut. Namun, masyarakat banyak yang turut serta menginformasikan, oh Pak, di depan gereja ini, gereja A, itu ada pohon jatuh kena jaringan PLN. Nah, itu kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang turut serta membantu dalam hal pelayanan kami seperti itu. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi himbauan terhadap masyarakat untuk kita sama-sama membangun kabupaten ini dari sisi kelistrikan. Begitu. Terima kasih. Ada lagi pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman tim kerja dan yang lainnya Pak sebelum close. Baik. Terkait dengan tim kerja, saya sangat bersyukur dapat mandat atau dapat amanah untuk ditempatkan di Kabupaten Alor ini, karena ketika saya masuk di PLN Alor, saya mendapatkan tim yang sungguh sangat solid, tim yang hampir tidak pernah mengeluh apapun yang terjadi, mau padam jam 2 pagi, jam 3 pagi juga langsung bangun, langsung bekerja, seperti itu. Saya berterima kasih ya kepada tim saya di PLN Alor, ini dari lubuk hati saya yang terdalam, bahwa kalian terbaik, seperti itu. Sangat solid, tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakkan skop pekerjaan, karena kami di PLN Alor itu ada 4 bagian. Kami saling kolaborasi terkait dengan pelayanan kami. Kadang-kadang dari bagian keuangan juga membantu di bagian jaringan, seperti itu. Itulah yang menjadi harapan dan menjadi
harapan saya ya untuk terus melangkah ke depan seperti itu. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan atau manajer PT PLN ULP Kalabahi, Bapak Yokanan Tri Kurniawan Pamungkas, bahwa sebagai garda terdepan untuk listrik di Kabupaten Alor, khususnya di Kota Kalabahi, PLN akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan Alor terang. Mungkin ada banyak tantangan, tapi kolaborasi dari kita sebagai masyarakat juga sangat dibutuhkan. Demikian Alor pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Manajer yang sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukannya, lagi mengurus banyak pekerjaan. Saya lihat bahwa memang PLN tidak pernah tidur. Listrik padam saja mereka juga tidak tidur ya, seperti itu betul. ya Pak ya. Kita akan berjumpa di dialog berikutnya. Saya Stefani dan juga Bapak Yokanan Tri Kurniawan Pamungkas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi Bapak Selamat dan pagi juga dan selamat pagi terima kasih. pendengar. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jam 10 nanti kita akan kembali ke program di RRI Atambua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Komedia RRI Stasiun Produksi Alor.